Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya banggakan, Co-Kapten Timnas Pemenangan Amin Dr. Nihayatul Wafirah. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya Zainul Munasikin. Yang saya banggakan Koordinator Nasional, istilahnya koordinasi Balat Amin, seluruh jubir-jubir desa yang hadir di Cibubur ini maupun yang ikut melalui virtual, yang saya cintai, saya banggakan. Tepuk tangan untuk kita semua. Sungguh saya berbahagia dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia, rahman dan rahimnya. Kita semua diberi kesempatan untuk bersama-sama merapatkan barisan dan langkah guna menyongsong perubahan dan mewujudkan Indonesia adil merata untuk semua. Suara saya agak serak, mohon maaf. Mungkin minggu ini suara ini agak berkurang seraknya, karena kampanyenya akan dibantu jubir-jubir desa di seluruh Indonesia. Sungguh saya berbangga. Terima kasih sahabat-sahabat, saudara-saudara, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang merelakan waktu pikiran, meninggalkan kegiatan pribadi, merelakan seluruh energi, pikiran dan tenaga kita untuk bersatu padu dalam barisan Balat Amin ini. Apresiasi, rasa hormat dan terima kasih tentu menjadi bagian dari saya sama Mas Anies untuk merapatkan terus kekuatan ini menyongsong perubahan dan perbaikan Indonesia di masa yang akan datang. Amin. Tadi panitia mengajak menyanyikan Darah Juang. Ini lagu tengah pesan saya. Kalau sudah dengerin lagu itu apalagi nyanyi bersama-sama, sudah nggak kuat rasanya kita untuk diam dan membiarkan ketidakadilan terjadi di tanah air kita. Lagu ini zaman saya mahasiswa dulu, tapi sampai hari ini menurut saya sangat menjiwai dan selalu meneteskan air mata mengingat tidak signifikan perubahan yang sudah kita perjuangkan akhir-akhir ini. Indonesia ini dengan seluruh kekayaan alam yang dimiliki, jumlah penduduk yang merupakan kekuatan pasar yang besar, kekuatan ekonomi yang potensinya raksasa. Di sisi yang lain, kekayaan laut kita, kekayaan dan kesuburan tanah kita sudah ditakdirkan begitu luar biasa, diberi rahman dan rahim Allah dengan bumi yang begitu dahsyat ini. Akan tetapi sekali lagi, potensi besar yang mestinya ibarat mobil, kalau kita bisa serius nyetir mobil ini dengan baik, kecepatan hari ini belum maksimum, dan kalau benar cara nyetir dan memimpinnya,
maka republik ini bisa kecepatannya lebih tinggi lagi. Ini serius, dan inilah yang selalu membakar semangat kita semua. Kita yang terbakar ini mencoba mengabdikan diri kita untuk menjadi bagian dari mempercepat laju pembangunan, mempercepat laju mobil bangsa ini agar tercapai kemakmuran dan keadilan serta kesejahteraan. Amin. Bensinnya penuh, cc mobilnya di atas 10.000, kekuatannya besar, tapi dijalankan dengan penuh kelambanan dan tidak jelas arahnya. Reformasi dan demokrasi telah mencoba melakukan servis tune-up, pembenahan seluruh perangkat perjalanan mobil kebangsaan kita ini. Banyak sisi-sisi kemajuan, banyak sisi-sisi keberhasilan yang harus terus kita pertahankan dan kita perkuat lagi. Meskipun mestinya kalau benar nyetirnya, kalau serius membawa mobil ini, mestinya tidak lama lagi Indonesia akan sampai pada kemajuan dan kemakmuran. Contohnya, kita punya sumber daya alam yang tidak imbang besarnya dengan pemasukannya untuk negeri ini, yang tidak imbang potensinya dengan nilai tambah yang bisa dinikmati anak-anak negeri ini, kesuburan tanah, letak geografis, kekayaan sumber daya alam dan seterusnya. Tetapi yang kita saksikan hari ini, kemunduran demi kemunduran, kehancuran lingkungan terus terjadi. Panasnya bumi hari ini sudah seperti bocoran neraka. Padahal kita waktu kecil ingat gak, tanah Indonesia itu bocoran surga. Saking indahnya, saking suburnya, saking begitu kuatnya potensi yang terkandung di dalamnya. Banyak negara-negara lain tertarik datang dan bahkan menjajah waktu itu karena melihat Indonesia bocoran surga. Hari ini yang kita rasakan, panas bumi, krisis iklim, ketidakjelasan musim, suasana Jakarta yang sudah tidak sehat, mulai dari suhu maupun udaranya, membawa ancaman tersendiri bagi masa depan anak cucu kita. Itulah yang disebut sebagai kondisi-kondisi kritis yang butuh penanganan, dan rumusan penanganannya sudah jelas, tidak usah sulit-sulit. Kembali ke konstitusi, kembali kepada nilai-nilai dasar pendirian bangsa ini, kembali kepada amanat reformasi dan demokrasi. Kalau itu dijalankan dengan konsisten, tidak ada yang namanya pembajakan demokrasi, tidak ada yang namanya pembajakan reformasi, tidak ada namanya inkonsistensi dari konstitusi. Insya Allah kita akan cepat sampai pada tujuan kemakmuran. Maka melihat keadaan ini, kita bersepakat dan bersama-sama merapatkan barisan. Kita wujudkan perubahan. Satu-satunya cara, kita rubah cara berpikir kita rubah cara membangun kita rubah cara kita melakukan pengelolaan sumber daya kekayaan alam ini. Saya bahagia bersyukur irama perubahan ini berdenyut, berdetak, bahkan bergema di seluruh Indonesia dengan amat sangat baik. Saya keliling ke Sumatera, insya Allah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, semuanya menyambut gembira. Sayangnya jumlah penduduknya tidak sebesar Jawa. Jawa insya Allah dengan kentongan yang merantai terus seluruh Indonesia akan segera
setuju semua dengan perubahan. Kentong perubahan yang kita bunyikan tadi, kenapa tadi saya usul tidak bareng, tapi mulai dari yang ujung. Bayangkan kalau suatu hari kita bunyikan gentong perubahan ini terus dari desa mengalir tidak putus-putusnya di seluruh Indonesia, insya Allah kita menang telak pemilu 2023. Saya setuju kentongan menjadi simbol kita untuk menggerakkan, menghidupkan, membangunkan yang masih tidur, menguatkan yang lemah. Ini banyak yang lemah ini kena sembako pingsan. Ada yang kena sembako pingsan masih lumayan, ada yang ditakut-takutin langsung pingsan. Ini kita bangunkan semangatnya. Dan saya akan menjadi saksi sejarah keringat kerja keras seluruh keluarga besar jubir balap desa ini akan menjadi catatan sejarah Indonesia. Catatan sejarah Indonesia yang akan bisa kita banggakan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Amin. Kalau simbolnya jubir itu pakai toa. Toa ini simbol demonstrasi. Emangnya sudah ada yang layak kita demonstrasi? Soalnya ada pejabat kemarin di Aceh diperingatkan, Pak pejabat jangan dekat-dekat sumur itu, nanti kepleset bisa cebur. Pejabatnya nggak mau mikir, malah sumurnya yang dipindah, saudara-saudara sekalian. Nah itu perlu toa gitu. Wih, itu perlu toa di situ. Sumur kok dipindah, kamu yang harus pindah agar kamu juga selamat untuk negeri ini. Itu namanya perubahan. Ada pejabat yang kepanasan, bukan berlindung masuk rumah, tapi mataharinya dipindah. Dan lain-lain, kembangkan sendirilah. Ada yang cerita sampai lampu merah, begitu merah lampunya, bukannya dia berhenti, tapi lampu merahnya suruh bongkar pindah ke tempat lain. Inilah yang terus kita teriaki supaya Indonesia tidak salah jalan, supaya Indonesia tetap lurus sesuai dengan amanah demokrasi dan reformasi. Contoh sederhana, jutaan hektar lahan negara, kekayaan kita hanya dikuasai tidak lebih dari 100 orang di negeri ini. Kalau ada yang marah soal hutan kita yang gundul, pemanasan global yang terjadi, harapan-harapan kita yang semakin pesimis soal lingkungan akibat tidak mampunya kita berkontribusi terhadap oksigen, maka sebetulnya selain strategi pembangunan yang harus kita lakukan perubahan, kita juga menyaksikan kepemilikan lahan yang sangat tidak adil. Saatnya kita rubah menjadi lebih adil lagi. Isu ini muncul berkali-kali, isu ini muncul terus, tetapi selalu lupa di dalam setiap perkembangannya. Insya Allah arus perubahan ini tidak akan lupa dan ingin terus merubah keadaan menjadi lebih baik lagi. Dan kepemilikan lahan harus adil seadil-adilnya untuk kepentingan masa depan bangsa dan anak cucu kita. Perubahan yang lain contohnya misalnya kita butuh pangan, kedaulatan dan kemandirian pangan kita terganggu dan parah karena kita hanya mengandalkan impor.
Bayangkan suatu hari negara yang memproduksi pangan dan tidak bisa impor ekspor ke kita, apakah kita harus mati? Bayangkan kalau ketahanan pangan kita, kemandirian pangan kita tidak terjaga dengan baik, akankah kita menggantungkan kedaulatan negeri ini karena kita harus bergantung pangan dari negara lain? Padahal tanah kita tanah surga, tongkat dan batu jadi tanaman. Ini sebuah kalimat yang untuk mengingatkan kita semua bahwa Allah merahmati kita semua dengan kekayaan yang dahsyat ini dan masih bisa kita pelihara dan kita jaga. Salah satu perubahan yang kita lakukan adalah pertanian harus dijadikan pilihan utama bagi pembangunan nasional kita dalam rangka kemandirian pangan, dalam rangka kedaulatan pangan, tetapi sekaligus industri pertanian harus menyerap dan menjadi lapangan kerja baru bagi rakyat kita yang selama ini makin banyak pengangguran. Syaratnya sederhana. Petani dan pertanian harus untung. Bangun dan ciptakan agro industri yang efektif. Tidak bisa memang mengandalkan swasta karena swasta mengalami kolaps akibat krisis global dan akibat ekonomi lainnya. Mau tidak mau negara harus tampil. Gunanya negara dan pemerintah itu apa? Tampil ketika ada lini-lini yang mengalami ancaman dan bahaya krisis terjadi. Perubahan yang dimaksud adalah petani dan pertanian harus untung dan berkontribusi bagi kebutuhan pangan rakyat bangsa kita. Kalau pertanian dan petani untung, maka akan berduyun-duyun agroindustri tumbuh. Petani mestinya tidak harus berpikir soal menjual bagaimana, kasihan mereka. Untung kakak, pusing menjual lagi. Tugas pemerintah memikirkan pasar dan men-take over seluruh proses produksi menjadi keuntungan petani. Tugas petani itu berproduksi, kecuali levelnya naik. Mayoritas petani kita mayoritas dengan kepemilikan lahan yang kecil sehingga tugas mereka berproduksi sebanyak-banyaknya. Tugas pemerintah off-taker mengambil alih dan menjadi penyangga dari harga pangan nasional. Petani untung, pangan nasional terisi dan tidak ada kesulitan hingga bergantung kepada impor kita. Ini satu yang kita sebut proyek kemandirian pangan nasional. Ini yang disebut perubahan. Apakah ini baru? Tidak. Semua orang tahu ini, tapi tidak semua orang mau melaksanakan ini, dan kami siap melaksanakan ini. Pupuk menjadi kunci utama. Pupuk menjadi masalah pokoknya selain bibit. Begitu saya sama Mas Anies dilantik, paginya kami akan cek sejauh mana produksi pupuk akan memenuhi kebutuhan bangsa. Ini yang namanya turun tangan, ini yang namanya tanggung jawab, ini yang namanya ngerti prioritas gampang yang mestinya bisa dilaksanakan oleh siapapun yang memiliki kemauan politik yang baik mengatasi pangan nasional. Inilah yang selama ini bahasa Jawanya itu kenapa saya gregeten, tahu gregeten, saking gregetannya ini ya sudah jadi capres atau cawapres nggak penting, sih penting jadi gitulah kira-kira. Sesuatu yang bisa kita lakukan perubahan mestinya kita bisa lakukan dengan cepat dan nyata. Begitu juga 3 isu utama lah yang jelas gampang tapi tidak dilaksanakan. 1 pertanian, kedua
bonus demografi. 20 tahun ini kita sudah ngomong bonus demografi sejak tahun 2004 sampai gak kuping ini dengar bonus demografi itu kayak sudah inflasi, sudah apa namanya, sudah ngomong bonus demografi itu rasanya kayak omong kosong. Padahal ini nyata di depan mata kita. 7 tahun lagi, maksimal 12 tahun lagi, kita tidak akan punya lagi generasi baru yang energinya dasar dan kuat. Ini langkah yang urgen dan mestinya bisa kita lakukan. Dan tentu saja dibutuhkan apa yang disebut sebagai kemauan politik yang sungguh-sungguh. Apakah bisa? Bisa. Negara kita kaya, negara kita punya potensi. Kita bisa membuka dan memberi kesempatan bonus demografi ini selama 7 tahun sampai 12 tahun ke depan, sehingga kita akan sampai pada puncak produktivitas tertinggi bangsa dan bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang lainnya. Saya kedatangan tamu Menteri Tenaga Kerja dari Jerman. Mereka mencoba mengkalkulasi pengiriman tenaga kerja dari Indonesia. Karena di sana sudah nggak ada yang muda. Senegara isinya tua semua. Saya ini tua di Indonesia, ke sana termasuk paling muda di sana. Nggak ada yang muda di Jerman. Ya karena salah manage dulunya. Salah manage antara kelahiran dan kematian. Kalau Indonesia nggak usah di manage, anaknya udah banyak semua. Nah, kita punya yang namanya bonus demografi. Ya Allah, ini di depan mata. Ya Allah, main-main gitu kan. Waktu Hanif Dakiri jadi Menteri Ketenagakerjaan, coba nawarkan 2 skill sama prakerja. Tujuan prakerja itu pemagangan sebetulnya. Lah kok ini jadi nonton YouTube bayar ya sekarang. Siapa yang ikut prakerja, siapa ada nggak? Prakerja itu kan nonton YouTube dibayar, dan yang bikin YouTube dibayar. Nah, padahal itu urgensinya apa? Transisi antara dunia pendidikan, lulusan-lulusan SMK, SMA, S1 yang magang ke dunia kerja. Di situ uang negara dikeluarkan agar industri yang menjadi sasaran pemagangan ini tidak bangkrut, tapi tersupport oleh program negara. Itu tujuannya. Kok jadi sekarang berubah sasaran? Karena itu perubahan itu adalah pembenahan antara pendidikan dengan lapangan kerja. Menjadi jembatan langsung. Tidak boleh ada pengangguran karena salah arah pendidikan. Ini contohnya perubahan. Dan masih banyak. Semua silakan baca di visi misi Amin. Sampaikan itu semua kepada rakyat. Kalau rakyat mau baik, mari kita bersama-sama perubahan. Sampaikan itu semua visi misi Amin kepada rakyat. Ini saatnya. Tidak ada langkah lain. Silakan dibandingkan. Siapa yang sungguh-sungguh? Siapa yang main-main? Siapa yang sungguh-sungguh? Siapa yang bergimik ria? Sampaikan kepada rakyat. Tunjukkan fakta-fakta. Tidak usah tunjuk mimpi jauh-jauh. Tunjukkan track record dan pengalaman di dalam proses pemimpinan dan kebangsaan. Kita ini sudah punya banyak pengalaman. Kita semua ini punya banyak pengalaman karena kita tumbuh dari bawah, mengerti betul apa yang terjadi. Saking pengalamannya banyak yang tercemburu sama kita, sehingga di kampanye negatif ini itu, Anies Baswedan begini begitu, Muhaimin Iskandar begini begitu. Itu bagian dari karena kami dan kita semua punya pengalaman panjang di dalam proses berbangsa dan bernegara ini. Tidak main-main, kita di pewaris sejarah sekaligus doktrin perkembangan dan pembangunan nasional dari prakemerdekaan hingga hari ini. Amin. Itulah kira-kira perubahan maknanya. Terima kasih seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat, saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah merelakan diri menjadi bagian dari kereta perjuangan ini. Yakinlah
Semua keringat kerja keras Anda akan menghasilkan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Kelak suatu hari kita akan sampai kepada anak cucu kita, kakekmu, saya, dan teman-teman kakek dulu adalah bagian yang melahirkan Indonesia makmur dan sejahtera, sehingga kalian bisa menikmati negeri yang subur ini, menjadi dikdaya, bahkan menjadi negeri yang unggul dibanding negara-negara lainnya. Kita rindu negara lain menerima atau mengejar impor pangan dari Indonesia, merindukan itu, dan pasti kita wujudkan. Desa menjadi prioritas karena desa sumber kemakmuran bangsa ini. Desa menjadi pilihan strategis karena desa adalah masa depan dan etalase kemajuan, bukan kota. Kota itu sudah kacau balau. Kota itu semuanya jadi mahal. Setiap kota lahir, di situ kemiskinan baru karena apa? Semua jadi mahal. Begitu juga kaum muda, sederhana kok bangun itu. Kaum muda itu uang masuk, uang keluar. Gimana caranya kaum muda uang masuknya banyak, gratis, maka pengeluarannya terbatas, tapi pemasukan terus bertambah. Itu yang disebut negara kemakmuran. Gampang kan? Nanti kalian siap jadi presiden semua? Gampang. Soalnya ada kesempatan apa enggak? Baru calon aja sudah habis begini. Selamat berjuang, terima kasih atas kebersamaan kita.